Kalian lihat lebih dekat ya, saya coba fokus. Senang sekali. So, baru selesai cek dan betulan ada baby. Ja, is goed om te horen. Halo saudara-saudara, apa kabar? Ibu RT muncul lagi di depan layar kalian. Yes, jadi sekarang nih kita lagi di dapur saudara-saudara. Tapi di vlog kali ini saya tidak masak-masak. Bukan vlog masak-masak. Karena di vlog kali ini saya cuma mau bercerita dengan kalian ya. Saya mau curhat dengan kalian saudara-saudara. Tapi sebelum saya curhat ini saya mau bikin dulu ini es coklat. Supaya ada yang temani saya bercerita dan kalian gitu kan. Sambil minum-minum es coklat gitu saudara-saudara. Ini kebetulan juga anak RT lagi tidur. Tadi saya coba tidur siang dengan dia sama-sama, tapi saya tidak bisa tidur. Tidak tahu kenapa saya punya posisi tidur agak kurang pas begitu. Jadi saya bolak-balik tidak bisa tidur. Jadi saya pikir mending saya turun saja dan bercerita dengan kalian gitu saudara. Oke, jadi sekarang kita bikin es coklatnya dulu. Kita cari gelasnya dulu. Karena kebetulan saya punya susu kental manis habis ya, pakai gula saja ini untuk memaniskannya. Oke, jadi sekarang saya mau garuk-garuk ini coklatnya. Es coklat sudah ada di sini, jadi kita bisa buka saudara-saudara ya. Oke, Ibu RT punya intro terlalu panjang. Oke, saudara-saudara, jadi di vlog kali ini saya mau cerita ke kalian tentang reaksinya Bapak RT sama saya punya mertua waktu yang pertama kali saya kasih tahu mereka kalau saya itu positif hamil setelah saya keguguran sebelumnya ya. Jadi kayak yang saya sudah cerita di vlog yang waktu saya kasih pengumuman kalau saya hamil itu. Jadi waktu yang kita pergi cek setelah keguguran itu kan saya langsung tanya ke bidan, bilang kita sudah boleh tidak langsung program hamil lagi, dan bidannya bilang aman. Jadi kita bisa langsung program hamil lagi. Jadi setelah itu tuh kan saya dan Bapak RT langsung tancap gas gitu. Tapi kita juga tidak yang langsung pikir ini pasti langsung jadi kayak gitu, tidak kan, karena kita kan baru selesai keguguran. Saya kan baru selesai keguguran, jadi ya kita usaha saja begitu kira-kira ya, bahasanya kayak gitu ya. Kita usaha saja dan nanti lihat hasilnya gitu. Usaha sambil berdoa pastinya saudara-saudara. Jadi waktu itu saya tidak ada yang kayak keyakinan dalam hati kalau ini pasti akan jadi saat kita program yang setelah keguguran, di bulan yang setelah saya keguguran itu kan saudara-saudara. Jadi waktu itu memang kita berusaha memang kita menting tulang. Setelah kita program dan saya punya masa ovulasi sudah lewat, terus saya kan track terus tuh kan ada punya aplikasi juga, jadi kita bisa cek toh sudah ini hari keberapa setelah ovulasi dan segala macem. Jadi saya track terus, jadi kayak ada simptom-simptom atau gejala-gejala aneh-aneh yang saya rasa begitu saya kasih masuk semua di dalam aplikasi itu. Jadi saya tahu perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah kayak hari pertama setelah ovulasi, hari kedua, hari ketiga, sampai akhirnya saya tes dan hasilnya tuh positif gitu saudara-saudara. Oke, kita langsung saya ke intinya ya saudara-saudara. Jadi pas waktu yang saya tes dan waktu itu hasilnya positif. Waktu itu kan saya memang sengaja rekam untuk saya mau lihat saya punya reaksi, mau itu negatif ataupun positif, saya rekam ya saudara-saudara. Dan pas lihat positif waktu itu ya iyalah, maksudnya semua perempuan yang berharap untuk hamil pasti merasa terharu gitu kan saudara-saudara. Jadi saya saat itu juga kayak begitu ya saudara-saudara, saya terharu. Oke saudara-saudara, ini sudah di WC, jadi saya punya cup begini sama barang sudah di sini. Pipis dulu. Kita buka dulu. Buka dua-dua sekalian. Ini 1, 2. Kenapa begini? Kalau gitu saya taruh di atas ini. Jadi itu kalian lihat masih kosong ya, belum ada garis satu pun. Ini di sini, ini sorry jorok saudara-saudara. Saya tidak mau lihat dulu, taruh saja di situ dulu. Saya tidak mau lihat, saya tidak mau buka mata.
Dia mau ke mata pura-pura gila. Ini saya berusaha bagaimana caranya supaya tidak lihat ini ada garis atau tidak, saudara. Taruh di mana boleh nih? Di sini. Di sini. Lihat sama-sama. Ada tidak? Ada tidak. Ini. Cuman lihat satu garis kontrol sih. Hitung sampai 10 ya. 10. Oke, saya lihat sekarang saudara. Yes. Kelihatan tidak saudara? Kelihatan tidak? Kalian bisa lihat tidak? Kalau di kamera mungkin tidak bisa lihat, tapi kalau lihat langsung. Kalian lihat lebih dekat ya, saya coba fokus. Senang sekali. Dan karena saya orangnya itu tidak sabaran ya, karena Bapak RT juga dia kan kerja dari rumah, jadi saya langsung kasih tahu Bapak RT. Saya bilang, Bapak RT kok kesini, kok lihat hasil ini, saya punya hasil tes teh. Jadi saya sudah senang-senang nih, saya pikir nanti Bapak RT lagi langsung terharu, terhura, menangis-menangis gitu kan selesai. Pas Bapak RT datang, saya langsung kasih tunjuk hasil tes tag. Memang waktu itu kan hasilnya belum yang betul-betul tebal sekali, garis positif, garis hasilnya tuh kan belum yang betul-betul sudah yang tebal sekali gitu kan, belum saudara-saudara, karena masih baru beberapa hari setelah ovulasi. Pokoknya belum cukup lama setelah hari ovulasi. Jadi memang hasil tesnya tuh masih yang garisnya belum betul-betul tebal gitu saudara-saudara. Jadi waktu saya kasih tunjuk Bapak RT, dan kalian tahu Bapak RT punya reaksi pertama apa? Dia langsung bilang sayangnya tidak rekam ya waktu yang saya kasih tunjuk Bapak RT, yang saya kasih tahu Bapak RT itu saya tidak rekam. Dia kayak takut bereaksi yang berlebihan gitu saudara. Padahal waktu yang hamil yang pertama, yang sebelumnya yang keguguran itu, waktu saya kasih tahu dia saya hamil tuh, kita dulu langsung senang-senang gitu, lompat-lompat kan saudara. Tapi kali yang ini yang setelah saya keguguran sebelumnya itu, yang hamil sekarang ini, dia punya reaksi tuh yang kayak takut-takut begitu saudara. Jadi dia takut, Bapak RT tuh dia takut saya terlalu senang karena saya akhirnya positif, dan dia takut ternyata hasilnya tuh salah gitu saudara. Jadi Bapak RT bilang saya gini, tunggu dulu, jangan dulu terlalu senang dulu, jangan dulu terharu dulu sama hasilnya, minum dulu saudara. Jadi Bapak RT bilang jangan sampai itu mungkin sisa-sisa dari kemarin, yang kehamilan kemarin, terus dia punya hormon atau apa tuh, kan saya tulisan otak lagi buntu nih untuk berpikir panjang lebar. Dia bilang takutnya masih ada sisa-sisa yang dari kemarin, terus malah hasilnya tuh cuman gara-gara sisa-sisa hormon dari kemarin itu saudara. Jadi dari yang saya keguguran itu, jadi langsung dia mematahkan semangat saya saat itu. Saya langsung berpikir ya juga ya, bisa jadi juga karena kan saya baru keguguran, jadi memang bisa jadi masih ada sisa-sisa peninggalan positif dari yang kemarin itu. Langsung saya punya yang rasa terharu dan segala macam itu terpatahkan, atau langsung down, tenang, langsung yang senang-senang itu berubah menjadi datar biasa saja saudara-saudara ya. Jadi waktu itu saya tetap kasih tahu Kakak Ina ya, saya bilang ini saya tes hasilnya positif. Kakak Ina sudah senang-senang, tapi saya bilang dia, tapi tunggu dulu, kita belum yakin ini, soalnya takutnya masih dari hasilnya tuh dia masih ambil dari yang pas kita keguguran kemarin, mungkin belum betul-betul bersih, jadi masih ada sisa-sisa hormon positif, hormon kah apa sih? Jadi waktu itu Kakak Ina juga dia bilang, iya saya mengerti kalian kan baru keguguran, jadi ya segala sesuatu bisa terjadi, dan takut juga kalau terlalu bersenang-senang, sudah terlalu senang, terlalu bahagia, dan ternyata hasilnya salah, ternyata
itu alat dia salah bisa kecewanya bisa berkali-kali lipat ya kan saudara-saudara. Jadi sudah saya bilang, jadi saya dan Bapak RT putuskan oke, nanti kita besoknya kita tes lagi, tes terus sampai betul-betul hasilnya yang betul-betul tebal gitu, hasil tesnya, garis positifnya maksudnya ya betul-betul tebal gitu. Baru kita telepon ke bidan untuk bikin appointment untuk cek pertama begitu saudara, untuk konsultasi pertama begitu. Jadi ya setelah itu beberapa hari kemudian setiap hari itu saya tes terus sampai akhirnya dapat hasil yang betul-betul dia garisnya tuh tebal, yang memang bisa meyakinkan saya kalau oh ya betul ya, ternyata memang ada perubahan nih, tiap hari dia semakin tebal, berarti bisa jadi positif betulan, bukan karena sisa-sisa keguguran kemarin gitu kan. Sudah jadi saya bilang Bapak RT masih tetap ya, dia masih takut untuk bersenang-senang, masih takut untuk terharu dengan hasilnya. Jadi dia bilang oke, saya telepon bidan, terus kita pergi nanti ke bidan kalau sudah cek, kalau betulan hamil baru nanti kita bisa lanjutkan berita ke opa dan oma. Jadi waktu itu akhirnya dia telepon bidan dan kita bikin appointment. Kayak yang saya sudah cerita di vlog yang sebelumnya juga, kalau dari bidan mereka sudah tawarkan kita kalau kita mau datang lebih awal, beberapa minggu lebih awal daripada yang biasanya boleh, karena kita pernah keguguran sebelumnya, jadi untuk memastikan hasilnya gitu kan saudara-saudara. Tapi Bapak RT bilang kasih sesuai saja dengan yang lain-lainnya gitu kan. Jadi akhirnya pas waktu kita pergi, sebenarnya prediksinya tuh minggu ke-10 tapi karena ternyata pas dicek itu ternyata baru minggu ke-8 gitu saudara. Jadi akhirnya kita pergi cek dan hasilnya memang betul saya mengandung, ada janin di dalam saya punya perut. So baru selesai cek dan betulan ada baby. Ja, skutum. Fotonya di sini. Tuh, usianya 8 minggu 2 hari. Jadi akhirnya kita sudah senang sekali. Waktu itu kan kita juga tidak kasih tahu opa dan oma kalau saya lagi hamil. Waktu kita titip nikah, tapi kita pakai alasan lain gitu. Kita pakai alasan kita mau pergi kemana gitu, untuk sesuatu yang penting gitu kan. Jadi pas pulang dari bidan waktu kan sudah dapat itu juga kan hasil USG fotonya itu. Kita singgah di rumahnya opa dan oma untuk mau jemput Mika. Sekalian kita kasih tunjuk mereka itu hasil USG kan saudara-saudara. Jadi pas kasih tunjuk hasilnya ke opa dan oma, mereka berdua kayak terheran-heran dan kayak bingung begitu harus bereaksi kayak bagaimana. Karena hasil USG juga waktu itu kan belum bentuk bayi, belum saudara-saudara, masih bentuk yang saya bilang kayak masih kayak bentuk jempol atau bentuk apa, udang begitu. Mereka mau kasih tunjuk, mereka senang, tapi mereka takutnya masih belum pasti gitu saudara, karena ya kalian tahu lah ya, opa dan oma juga sudah pernah mengalami kehilangan terbesar dalam hidupnya mereka. Pak RT punya adik paling bungsu itu meninggal waktu masih kecil, masih umur waktu itu Bapak RT umur 7 atau 8 tahun, 7 tahun kalau tidak salah. Jadi mungkin mereka takut juga kalau kayak terlalu senang dan ternyata hasilnya tuh belum betul-betul pasti begitu kan saudara. Takutnya malah nantinya saya sedih begitu. Jadi waktu itu kayak mereka tuh serba salah begitu, mau kasih tunjuk ekspresi senang salah, mau kasih tunjuk ekspresi yang tidak yakin salah. Jadi kayak kita awkward sekali saat itu saudara. Jadi saya waktu itu kan ya namanya orang baru selesai pergi cek anak dan ada anak di dalam, terus lihat ini orang yang kita berharap mereka juga bersenang-senang dengan kita, ternyata ekspresinya kayak awkward sekali begitu saudara, bingung mereka mau menunjukkan ekspresi apa gitu kan. Jadi ya sudah, saya pura-pura gila saja waktu itu. Akhirnya pulang ke rumah. Jadi akhirnya hari itu berlalu, saya sudah tidak terlalu memikirkan lagi dengan ekspresi, dengan reaksi mertua saya. Jadi abis itu 2 minggu berikutnya kita pergi lagi ke bidan lagi, cek lagi, foto USG lagi, dan
bayinya tuh sudah berbentuk bayi gitu, janinnya sudah berbentuk bayi. Jadi habis itu kita pulang seperti biasa karena kan Mika kita titip di opa dan oma ya. Jadi pulang mau ambil Mika, menjemput Mika, baru kasih tunjuk fotonya di opa dan oma. Di situ baru mereka baru mulai kasih tunjuk kalau mereka senang. Saudara langsung saya dalam hal itu yang lega akhirnya mereka juga ikutan senang. Saya pikir ini mereka tidak senang kalau saya hamil lagi, karena waktu itu kan oma juga kaget tuh waktu yang kita kasih tahu kalau hamil lagi, yang kasih tunjuk foto 8 minggu itu. Oma bilang, sudah hamil lagi kan, baru keguguran kemarin, baru beberapa minggu terus sudah hamil lagi. Wow, cuma itu ya, ekspresinya tuh kelihatan kayak serba salah dia mau kasih reaksi yang kayak bagaimana gitu ya. kelihatan sekali gitu saudara. Jadi yang setelah yang 10 minggu itu akhirnya kelihatan bentuk bayi, kasih tunjuk, mereka akhirnya senyumnya tuh lebih lega gitu. Terus habis itu yang ke-12 minggu lagi, jadi kayak setiap kita pergi USG pulang kan kita selalu singgah di opa dan oma untuk kasih tunjuk fotonya. Jadi pas minggu yang ke-12 mereka punya bahagia tuh lebih kelihatan lagi, apalagi pas yang USG yang ke-16 itu. Nah setelah USG yang ke-16 minggu tuh kan betul-betul bentuknya tuh sudah yang memang kelihatan nih kayak bayi ini sudah di luar begitu kan saudara, bentuk bayinya tuh sudah sangat kelihatan. Jadi setelah yang USG yang ke-16 minggu tuh yang langsung oma tuh yang sudah senang sekali, opa juga pastinya. Jadi yang setelah itu minggu pas weekendnya itu kan kita ke opa dan oma lagi. Tiba-tiba saya gini, oma sudah kasih keluar ini baju bayi. Oma bilang waktu dia pergi jalan-jalan dan dia punya teman, karena dia sudah lihat ini foto USG-nya nih, yang pun sudah kelihatan bentuk bayi sekali. Jadi pas dia jalan dia lihat baju bayi itu kayak dia tidak bisa tahan diri untuk beli. Padahal baju satu biji saja nih baju bayi, tapi dia tidak bisa tahan diri, katanya aduh terlalu cute begitu. Akhirnya oma beli itu baju dan dia langsung kasih hadiah bajunya saat itu. Jadi itu hadiah pertamanya si bayi ini ya om tante dari oma. Jadi akhirnya setelah yang 16 minggu itu baru kita betul-betul sama-sama lega. Saya dengan bapak RT juga sama-sama lega. Cuman waktu itu sayanya yang masih belum betul-betul sayanya yang belum berani untuk kasih tahu ke kalian gitu. Makanya waktu itu saya tunggu sampai beberapa hari sebelum USG yang minggu ke-20 itu baru saya kasih tahu ke kalian, baru saya kasih informasi ke kalian kalau kami lagi hamil gitu saudara. Jadi memang saya punya kehamilan kali ini nih betul-betul ini ya, kayak menegangkan gitu saudara, bukan cuma untuk saya dan bapak RT saja, tapi untuk Mika punya opa dan oma juga menegangkan. Karena itu ya, mereka tahu kita baru kehilangan, terus tiba-tiba maksudnya baru beberapa minggu yang lalu kita baru kehilangan, baru bersedih hati, terus tiba-tiba udah yang langsung Tuhan kasih lagi gitu kan saudara, bingung gitu mau kasih reaksi apa begitu kan. Sama juga kan Bapak itu juga kan kayak gitu. Jadi mereka tuh lebih pikir ke sayanya gitu, takutnya kalau sudah kasih tunjuk mereka sudah senang sekali, saya kan senang sekali, mereka juga senang sekali, terus tiba-tiba ternyata ada sesuatu yang salah, pasti kecewanya tuh berkali-kali lipat gitu kan saudara. Mereka sudah pengalaman juga dengan yang namanya kehilangan, jadi ya kayak gitu ya. Jadi reaksi setiap orang tuh beda-beda ya. Kalau kayak Kakak Ina kan dia tuh yang langsung bilang itu hamil betulan itu. Cuman habis itu dia bilang lagi, ya sih saya mengerti juga sih, kalian baru selesai kehilangan, baru selesai keguguran, jadi pasti ada traumanya begitu, jadi kalian pasti punya ketakutan tersendiri gitu. Dan memang betul kayak begitu, kami seperti begitu. Jadi yes, akhirnya masa-masa itu sudah lewat. Sekarang kita sudah bahagia sekali karena ternyata ini bayi di dalam dia bertumbuh sehat, sudah dicek semuanya aman-aman saja. Jadi puji Tuhan, saya senang sekali. Semoga ini lancar sampai nanti bersalin ya. Ini saya sudah sabar juga nih. Lihat sudah pergi gendong baby Jane, nanti lagi mau pergi gendong Elena punya adik, tinggal nanti ini si bungsu nih. Dari semuanya dia kan yang paling kecil toh. Jadi nanti tinggal tunggu dia keluar lagi nih awal tahun depan ini. Jadi ini saya tidak tahu, tadi saya punya cerita itu dia sambung menyambung menjadi satu atau seperti biasanya lagi dia putar habis itu lari kiri kanan. Tapi semoga kalian mengerti saudara-saudara, semoga kalian kalian nyambung saja begitu dengan saya, mengerti maksud saya, apa yang saya ceritakan kalian bisa pahami. Aku sambung lah ya saudara-saudara ya, semoga kayak gitu. Nanti saya edit, semoga saya tidak emosi dengan saya punya pembahasan sendiri ya.
Kadang kalau saya bicara terputar-putar juga saya jengkel dengan saya punya diri sendiri, karena begitulah Ibu RT yang sudah tahu, yang sudah sering nonton. Kalau Ibu RT bercerita begini, kalian sudah tahu lah ya saya seperti bagaimana. Jadi ya saudara-saudara, itu sudah saya punya curhatan tentang reaksi suami alias Bapak RT dengan mertua ya. Saya tahu saya hamil anak kedua akhirnya setelah keguguran, beberapa minggu setelah keguguran itu. Jadi mungkin ada yang punya pengalaman yang sama, kita maklumi saja ya. Jangan bilang lebay nih, trauma lah segala macam. No, trauma yang kayak begitu tuh kita tidak bikin ya saudara. Ketakutan itu memang ada. Jadi kalau ada teman atau saudara yang mengalami kayak gitu, kalian jangan malah dibully lagi, bilang sosok trauma kayak gitu. Jangan ada kata-kata gitu ya saudara, karena itu memang betul kita yang pernah keguguran, orang-orang yang wanita-wanita yang pernah keguguran pasti tahu lah rasanya kayak bagaimana gitu kan. Apalagi kalau kita mengharapkan anak itu kan saudara. Jadi ya seperti begitu, kita betul-betul merasakan kehilangan, tapi puji Tuhan sekarang Tuhan sudah ganti lagi. Jadi akhirnya kita punya kebahagiaan yang baru lagi begitu saudara. Oke, jadi terima kasih banyak kan sudah luangkan waktu untuk nonton vlog ini. Semoga cukup menghibur waktu kosong kalian di mana saja berada. Ini saya punya baterai sudah habis. Jadi sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah. Aduh, ini ST lagi, es coklat yang dia semua habisin, dia punya es.